Hikayat Malin Kundang. Di zaman dahulu kala, ada cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Manderbaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatanku karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak. Meski dengan berat hati, akhirnya Manderbaya mengizinkan Malin untuk pergi. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Manderbaya. Setiap pagi dan sore, Manderbaya memandang ke laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selamat dan cepat kembali. Pada suatu hari, Manderbaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Manderbaya. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manderbaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menyebutnya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Perempuan gila, bukan anakmu. Manderbaya tak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau menjadi seperti ini, nak? Hai perempuan gila, ibu tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Perempuan tua itu terkapar di pasir, nangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kau memang dia bukan anakku. Aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap.
Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itu kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Pesan yang dapat diambil dari kisah legenda Malin Kundang ini yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil.